Salam kenal dari kami, berikut ini kami sampaikan 4 mualaf yang jadi perbincangan publik, dan mereka mantap dalam iman dan Islam. Siapakah para tamu mulia tersebut? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. Yang pertama, seorang gadis yang jadi mualaf di Jepang. Gadis cantik ini tinggalkan Harajuku style dan mantap pakai nikab. Inilah kisah mualaf gadis cantik bernama Gracia. Uniknya, hidayah Islam didapat berawal dari kehidupannya di negeri Sakura, Jepang. Bermula dari pertanyaan kritis yang sering muncul di benak Gracia, dia pun memberanikan diri bertanya kepada pemuka agamanya dahulu. Terakhir kali pokoknya pemuka agamanya bilang, "Sudah ya, jangan tanya-tanya lagi sebagainya. Kalau kamu bertanya lebih dalam lagi berarti kamu tidak beriman kepada Tuhan. Jadi kamu terima aja." Pemuka agama saya dulu bilang gitu kan. Kisahnya di salah satu kanal YouTube. Gracia merasa tidak menemukan jawaban yang pas. Ia ingin bertanya kepada teman muslimnya, takut dikira masuk Islam karena cowok yang waktu itu sedang dekat. Setelah dari situ, dia meyakinkan diri untuk ke masjid di kota Osaka, Jepang. Masjid di Osaka sendiri marbotnya orang-orang Pakistan hingga Bangladesh. Jadinya saya cuma celingak-cekinguk aja di situ, karena mungkin disangkanya cuma lihat-lihat masjid, karena rata-rata orang Jepang seperti itu, ucapnya. Gracia mencoba ke masjid pertama di Jepang di daerah Kobe dengan tetap Harajuku style. Ia melihat toko halal, Action Mart namanya. Kebetulan banget yang jaga hari itu perempuan, tampangnya kelihatan orang Indonesia. Jadi saya bertanya-tanya, kenalan dengan dia, ucapnya. Dari semua pertanyaan yang ia tanyakan kepada orang-orang, malah jawaban yang di buku, 100 orang berpengaruh di dunia, menjadi jawaban yang sangat tepat dan masuk akal bagi Gracia. Mulai dari situ, Gracia mencoba belajar wudhu dan sholat, sampai akhirnya dia memutuskan mengucap 2 kalimat syahadat resmi masuk Islam. Yang kedua, kisah mengharukan remaja jadi mualaf di meja operasi. Kenapa bisa? Ini dia alasannya. Kisah remaja bernama Graciela Victoria Safira menjadi mualaf viral di media sosial. Pasalnya, Graciela memutuskan masuk Islam saat di meja operasi. Graciela yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Berbeda keyakinan dengan sang ibunda Elizabeth Janita Ruru. Elizabeth sudah memeluk Islam lebih dahulu. Meski demikian, Elizabeth tak pernah memaksa putrinya masuk Islam atau sekedar membahas Islam. Diakui Graciela, baik sang ibu maupun dirinya tetap menjalani agama masing-masing. Sebelum-sebelumnya Umi tetap anterin ke gereja. Pokoknya tetap menjalankan masing-masing, kata Graciela dikutip dari salah satu kanal YouTube. Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Ketika Graciela duduk di bangku kelas 3 SMP, ia mengalami skoliosis dengan kemiringan hampir 90 derajat. Kondisi ini membuat perempuan yang akrab disapa Sheila itu harus menjalani operasi. Selama sakit, Sheila sempat meminta kepada sang ibunda untuk ikut sholat tarawih. Meski tidak tahu soal sholat, Sheila tetap melakukannya. Ini menjadi pertama kalinya ia sholat. Itu pertama kalinya sholat dalam hidup aku 23 rakaat. Rasanya Masya Allah banget, benar-benar sampai malam, ujar Sheila. Saat mendekati hari operasi, Sheila mengaku ada kendala terkait penyakitnya sehingga sang ibu membuatkan pengajian untuk mendoakan Sheila. Dari pengajian tersebut, Sheila bertemu dengan Ustadz Dodi Al-Jambari. Awalnya Ustadz Dodi mengungkapkan bahwa berkat pengajian yang digelar untuk mendoakan Sheila, dirinya bisa bertemu seorang jamaah yang sudah lama tidak ditemui. Percakapan tersebut berlanjut pada tukar pikiran antara Sheila dan Ustadz Dodi mengenai Islam. Dijelasin kalau di Islam tetap percaya sama Nabi Isa tapi bukan sebagai Tuhan tapi sebagai Nabi. Dijelasin runtutannya sama Ustadz Dodi, ungkap Sheila, mengenai percakapannya dengan Ustadz Dodi. Sheila ternyata tidak pernah menceritakan hal ini kepada ibunya. Bagi Sheila, ini adalah hal yang sensitif. Ibu Sheila mengetahui percakapan anaknya dengan Ustadz Dodi melalui handphone Sheila. Sheila akhirnya berniat untuk masuk Islam. Namun belum sempat terlaksana. Sheila sudah harus dioperasi. Sang ibu diizinkan untuk ikut masuk ke dalam ruang operasi karena Sheila terus menangis ketakutan. Karena aku nangis nggak bisa dimasukin obat bius. Akhirnya Umi masuk ke kamar operasi. Di mana Umi bilang kita mau berdoa. Ikutin Umi ya, saya mau ikuti Umi. Adapun sesudah 5 tahun lamanya Sheila memeluk Islam, Sheila menegaskan keluarganya tidak pernah mempengaruhinya dalam keputusannya ini. Semua murni karena keinginannya. Sheila bahkan tidak mencari tahu Islam melalui keluarganya, melainkan bertanya pada seorang ustadz. Sejak itulah Gracia mulai mengenal Islam, karena sebelumnya hanya mengetahui dan tidak memahami isi Islam yang sebenarnya.
Hal itu tanpa campur tangan ibunya, karena ibunya tidak pernah mendoktrin anaknya sama sekali. Ibu saya cuma mempertontonkan apa yang seharusnya dipertontonkan. Sebagai seorang muslimah, ujar Gracia. Kemudian hidayah yang mulai datang kepada Gracia ketika diri berhenti sekolah dan harus belajar di rumah. Suatu hari Gracia pergi ke supermarket. Ia mengenakan celana pendek dan itu adalah hal biasa yang dilakukannya. Namun ketika itu ia mendapat pelecehan secara verbal dan tatapan dari sejumlah laki-laki yang melihatnya. Gracia merasa tidak nyaman dengan perlakuan para pria yang kerap menggodanya. Kemudian terbesit dalam pikirannya untuk memakai jilbab, karena merasa dengan begitu ia tidak akan digoda lagi. Tapi saya enggak ada niat masuk Islam waktu itu. Hanya niat pakai jilbab saja. Terangnya, sejak mulai memakai hijab, walau belum menjadi muslimah, Gracia merasa bahwa Islam sangat memuliakan perempuan dengan menutup aurat. Yang ketiga, kisah seorang wanita juga. Ia bernama Dian Sastrowardoyo jadi mualaf di momen Isra Miraj, murni dari hatiku tanpa paksaan. Isra Miraj sangat spesial bagi artis cantik Dian Sastrowardoyo. Ia mantap menjadi mualaf di momen penting bagi umat Islam tersebut. Diketahui Dian Sastrowardoyo berasal dari orang tua yang berbeda agama. Dian memang terlahir dari pasangan non-muslim. Ibundanya Dewi Parwati Setiorini beragama Katolik, sedangkan almarhum papanya Aryawan Rusdianto Sastrowardoyo memeluk Buddha. Pemeran utama di film Ada Apa Dengan Cinta ini pun memutuskan menjadi seorang muslimah. Dian mengungkapkan hal tersebut merupakan keinginan diri sendiri. Sosok sang ibu yang berbeda agama pun turut memberikan dukungan untuknya. Pada tahun 2006, tepat di momen Isra Miraj, Dian mengucap 2 kalimat syahadat. Keputusan itu dibuat olehnya sebagai panggilan jiwa, murni dari hatiku sendiri dan tanpa paksaan. Kisah Dian Sastrowardoyo ketika itu. Sosok ibundanya turut memberikan dukungan. Bahkan dalam pengajian jelang pernikahan Dian bersama Maulana Indraguna Sutowo, ibunya terlihat menemani Dian menghatamkan kitab suci Al-Quran. Mama aku yang Katolik benar-benar suportif. Dia mendukung aku untuk hatamin Al-Quran sebelum menikah, tulis Dian dalam unggahannya pada tahun 2015. Terakhir, Dian Sastrowardoyo diketahui menemani sang suami melakukan bakti terakhir kepada ayahnya untuk dimakamkan pada April tahun 2021 lalu. Yang keempat ini, kisah perjalanan ateis. Ia seorang gadis cantik yang putuskan masuk Islam setelah teliti perayaan Idul Adha. Inilah kisah gadis cantik mantan ateis mantap masuk Islam. Hidayah Islam itu ia raih seusai meneliti perayaan Idul Adha. Masya Allah, gadis cantik ini bernama Karima asal Amerika Serikat. Berawal tidak percaya adanya Tuhan, tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mendapat hidayah Islam ketika belajar sejarah dunia di SMA. Kala itu dia mendapat tugas kelompok meneliti acara-acara keagamaan tertentu. Mereka diberi bagian meneliti perayaan agama Islam yakni Idul Adha. Karima berperan penting sebagai pengumpul data di dalam kelompoknya. Dia pun belajar banyak hal mengenai ajaran agama Islam. Ketika itulah Karima langsung jatuh cinta dengan Islam. Namun, ia sempat merasa ragu dengan keputusannya. Karima pun melakukan perbandingan dari setiap agama untuk meyakinkan dirinya. Hasilnya, dia tidak menemukan agama yang sempurna seperti Islam. Bagi Karima, agama lain tampak seperti ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Ini kejutan bagi saya. Saya langsung berpikir untuk masuk Islam sekarang, ungkap Karima seperti dikutip dari salah satu kanal YouTube. Akhirnya Karima mantap menjadi mualaf. Di depan gereja Mormon dan para tetangganya, dia mengucap kalimat syahadat dengan perasaan gugup. Meski begitu, Karima mengakui ada rasa senang yang tersembunyi di dalam hatinya. Karima sadar akan ada berbagai cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanannya. Dia pun langsung belajar sholat dan mengenakan hijab setiap hari. Tidak lupa, Al-Quran digital diunduh di gawainya. Saya mulai belajar sholat dan serentak merasa senang mengenakan hijab. Saya juga mempunyai sebuah mushaf Al-Quran dan informasi di Android saya, ujar Karima. Dirinya mengaku selalu merasa bahagia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saat sholat, bagi dia, sholat merupakan momen pertemuan seorang hamba dengan Allah Ta'ala dengan begitu dekat. Hatinya pun selalu tenang ketika melakukan sholat. Saya merasa lebih damai dan kurang stres tentang hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan, ujar Karima. Tidak lama kemudian, masalah mulai datang dari keluarga Karima. Sang ibu yang dahulu selalu mendukungnya, tiba-tiba berubah dan menentang keputusannya. Bahkan, mushaf Al-Quran milik Karima pun sempat disobek secara langsung di depan matanya. Tidak hanya itu, sang ayah juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Karima.
Padahal, biasanya ayahnya selalu berperilaku lembut kepadanya. Dia pun merasa sangat takut untuk beribadah. Karimah terpaksa tidak melakukan ibadah sholat beberapa waktu. Sekalipun beribadah, ia harus bersembunyi agar kedua orang tuanya tidak melihat. Masalahnya orang tua saya, ibu bilang akan mendukung, tapi kenyataannya tidak. Meski demikian, hati ibu Karimah pun luluh sering berjalannya waktu. Sang ibu akhirnya bisa menerima keputusan Karimah dengan lapang dada. Meski ayahnya masih menentang, Karimah tetap percaya hatinya kelak akan luluh jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.